Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli kue putu di Bengkulu Utara. Cakep. Jauh lah. Semoga yang lagi buntu segera mendapatkan arah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang Amin. Jangan-jangan ada air cilik dulu. Bisa sarapan. Doa. Semoga diberikan kesehatan bertemu kita dengan Idul Adha. Itulah jadi tujuan ya. Yang penting di sini Bapak Ibu adalah kesehatan. Betul? Betul. Maka berbicara tentang sehat ini setidaknya ada 3 sehat yang kita harapkan. Yang pertama sehat jasmani, yang kedua sehat rohani, dan yang ketiga sehat ekonomi. Kalau ada satu saja 5 sehat tersebut yang tidak hadir pada diri kita, atau bahkan 2 atau bahkan semuanya, maka akan kacau progres kehidupan kita. Ada orang yang sehat jasmani, sehat rohani, tak sehat ekonomi, bawaannya galau. Betul? Hari ini galau, besok melanjutkan kegalauan yang kemarin, lusa pun demikian. Kenapa? Karena ekonominya sakit, ekonominya tak sehat. Ada orang yang sehat ekonomi, sehat jasmani, tapi tak sehat rohaninya, maka kehidupannya seperti tanpa tujuan. Ada juga orang yang sehat ekonomi, sehat rohani, tak sehat jasmani, maka tentunya ia tak akan optimal dalam merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka hartanya mungkin akan habis untuk berobat dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tentunya sama-sama berharap agar 3 nikmat sehat tersebut, sehat jasmani, rohani, dan ekonomi, semuanya ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tak enak kami berdiri di sini. Tentunya di sini banyak alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami mohon maaf dan mohon izin pada Bapak Wakil Rektor 3 Pak Anton, beserta Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang beragama selain Islam. Izinkan kami menyampaikan materi kali ini dalam konteks keislaman. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di Bengkulu Selatan. Semoga yang menjawab salam diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Semara Bengkulu, hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Termizi BA. Ada pula Ibu Sekretaris Yayasan Ibu Hajah Farida beserta perangkat-perangkatnya. Kemudian yang kami hormati pula mantan Rektor Unihas pada zamannya, ada Bapak Dr. Yanto Supriyadi. Kemudian ada pula Bapak Dr. Fakri Fahmi, dan Rektor yang aktif sekarang Ibu Dr. Hajah Arifah Hidayati, beserta para perangkat-perangkatnya, para wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, beserta perangkatnya,
Kepala TU beserta para perangkatnya, Kepala Lembaga, Kepala Unit, Kepala Biro beserta staf dan jajarannya, segenap pengurus DKM Masjid Semarang Ulil Albab beserta perangkatnya, Bapak Imam Khotib Bilal Ghorim. Yang kami hormati pula tentunya Bapak Ibu dosen, staf, karyawan, segenap sivitas akademika Unihas Bengkulu yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama. Insyaallah kita semua hadir di sini tidak lain dan tidak bukan sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat tahmid. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Sehingga dengan segenap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh panitia sebelum kita libur lebaran kemarin dalam rangkaian acara halal bihalal dengan mengangkat tema membuka pintu maaf, perkuat silaturahim. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita arahkan ke tempat ini akan menjadi saksi bahwasanya kita sama-sama telah melakukan ikhtiar, usaha dan upaya untuk membuka pintu maaf dan saling memaafkan antar sesama kita maupun di lingkungan lain, baik atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para perangkat, beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang setia pada risalah baginda Nabi hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli kue putu di Bengkulu Utara. Semoga yang lagi buntu segera mendapatkan arah. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang lagi buntu nampaknya nih Bu ya. Nah, habis nampaknya THR kita ya. Jangan-jangan nih ada THR jilid 2. Nah, ini besar harapan kan. Makanya banyak-banyak berdoa semoga diberikan kesehatan dan bertemu kita dengan Idul Adha. Itulah jilid 2-nya ya. Yang penting di sini Bapak Ibu adalah kesehatan. Betul? Maka berbicara tentang sehat ini setidaknya ada 3 nikmat sehat yang kita harapkan. Yang pertama sehat jasmani, yang kedua sehat rohani, dan yang ketiga sehat ekonomi. Kalau ada satu saja nikmat sehat tersebut yang tidak hadir pada diri kita, atau bahkan 2 atau bahkan semuanya, maka akan kacau progres kehidupan kita. Ada orang yang sehat jasmani, sehat rohani, tak sehat ekonomi, bawaannya galau. Betul? Hari ini galau, besok melanjutkan kegalauan yang kemarin, lusa pun demikian. Karena apa? Karena ekonominya sakit, ekonominya tak sehat. Ada orang yang sehat ekonomi, sehat jasmani, tapi tak sehat rohaninya, maka kehidupannya seperti tanpa tujuan. Ada juga orang yang sehat ekonomi, sehat rohani, tak sehat jasmani, maka tentunya ia tak akan optimal dalam merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka hartanya mungkin akan habis untuk berobat dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tentunya sama-sama berharap agar 3 nikmat sehat tersebut, sehat jasmani, rohani dan ekonomi, semuanya ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tak enak kami berdiri di sini. Tentunya di sini banyak alim ulama cerdik pandai ya, yang tentunya sudah lama menyicip asam garam kehidupan dunia. Kami masih sangat minim ilmu pengetahuan. Tapi
Mau gimana lagi, kebetulan diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, ya. Maka dari itu izinkan kami untuk menyampaikan. Kalau ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di dunia. Tentu dunia ini tidak akan selamanya. Akan ada masa di mana kehidupan ini akan berakhir, dan itu kita tidak ada yang mengetahui siapa yang duluan, siapa yang terakhir. Kalau dalam urusan dunia mungkin bisa kita atur, seperti Ibu Rektor. Ibu Rektor selesai mungkin 2028, tahu kita, ya. Dan itu pun berpeluang bisa untuk diperpanjang. Tapi kalau kehidupan di atas dunia ini, tak ada yang tahu. La yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajukan walau sesaat, pun tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Maka dari itu, selesai kita dari kehidupan dunia ini, akan ada alam selanjutnya. Itulah dia alam akhirat. Alam akhirat ini akan ada beberapa fase yang akan kita lalui. Di antaranya yang pertama adalah fase alam barzakh, alam penantian. Kemudian yang berikutnya ada yaumul ba'ts, hari di mana kita dibangkitkan kembali. Kemudian akan ada yaumul mahsyar, hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya akan ada yang namanya yaumul hisab, hari di mana kita akan diperhitungkan amalan-amalan yang kita lakukan selama hidup di atas dunia ini. Kemudian akan ada yang namanya yaumul mizan, hari di mana kita ditimbang amalan baikkah yang dominan atau amalan burukkah itu. Dan kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan. Itulah dia antara surga atau neraka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kecil soalannya, ya. Kalau dia ini antara dua, antara paham dan tak paham, ya. Tapi tentunya Bapak Ibu, ya, di kalangan akademisi ini as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda setuju, tanda paham. Tak diragukan lagi, ya. Lagi ini kalangan pengajar, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita fokus pada salah satu fase di alam akhirat. Itulah dia yaumul hisab. Di yaumul hisab kelak akan ada golongan, akan ada orang yang akan Allah berikan keringanan, akan Allah berikan kemudahan pada saat ia diperhitungkan terhadap amalan-amalan yang ia kerjakan. Hal ini dapat kita simak dalam hadis dari Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dikatakan salatun man kunna fihi hasibahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatihi. Qalu liman ya Rasulullah? Qalu tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasil man qata'ak. Ada tiga hal yang bila tiga hal ini ada pada seorang hamba, maka Allah akan berikan kemudahan baginya pada yaumul hisab dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat pun bertanya, "Liman ya Rasulullah? Untuk siapakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Yang pertama adalah bagi mereka yang memberi kepada orang yang tidak berbagi dengannya. Yang kedua adalah untuk mereka yang memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Dan yang ketiga adalah bagi mereka yang tetap menjalin silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengannya." Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau sudah bisa dipahami, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Ada tidak fokus, sepertinya ada hiasan di belakang itu, ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba bahas sedikit.
Yang pertama adalah orang yang akan berpeluang mendapatkan kemudahan yaumul hisab adalah bagi mereka yang dikatakan tu'ti man harama, berbagi kepada orang yang tidak memberimu. Ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Terlebih apabila seorang tersebut ada dendam tersendiri kepada pihak yang bersangkutan. Nah, tengoklah kalau cair nanti ya. Nah, siap-siap. Tengoklah kalau serdos nanti ya. Nah, awas, jangan harap kan. Sudah ancang-ancang, belum cair lagi, apalagi sudah cair, beku langsung kan. Nah, itu ketika seorang hamba, diri kita mampu untuk mengkondisikan, menguasai emosi kita, menurunkan ego kita untuk tetap berbagi kepada orang yang pelit kepada kita, yang bakhil kepada kita, maka kita masuk dalam salah satu kriteria orang yang berpeluang mendapatkan kemudahan di yaumul hisab kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun dipertegas dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Dan tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah seorang hamba yang memberikan maaf kecuali Allah akan angkat kemuliaannya, dan tidaklah seorang hamba yang tawadu, yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah sama-sama dewasa. Kita sudah sama-sama melewati lika-liku kehidupan ini, maka tak ada salahnya kita untuk mengoptimalkan segenap potensi yang kita miliki, khususnya untuk berbagi bahkan kepada orang yang tidak berbagi kepada kita. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, orang yang berpeluang mendapatkan kemudahan di yaumil hisab nanti adalah mereka yang dikatakan wa ta'fu amman zalamak. Orang yang memberi maaf kepada orang yang menzoliminya, yang berbuat aniaya kepadanya. Poin yang kedua ini juga tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita sudah tertanam doktrin bahwasanya meminta maaf adalah suatu perkara yang sulit. Betul? Betul. Kecil ya. Semakin kecil semakin singkat gitu ya. Tetapi perlu kita ketahui juga Bapak Ibu bahwasanya orang yang memberi maaf ini jauh lebih sulit daripada meminta maaf. Karena pada hakikatnya walaupun tidak seluruhnya ya, orang yang meminta maaf adalah sosok yang menyakiti, sosok yang menzalimi, sosok yang menganiaya, sosok yang merusak dan sejenisnya. Dan sebaliknya, orang yang memberi maaf adalah sosok yang dianiaya, sosok yang disakiti, sosok yang dizalimi. Maka tentu ia jauh lebih sulit posisinya dibandingkan dengan orang yang meminta maaf. Maka dari itu dalam momentum ini tentunya sangat tepat bagi kita untuk saling memaafkan terhadap kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal ini pun dipertegas dalam hadis riwayat Abu Daud, dikatakan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Rawahu Abu Daud. Dan tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu kemudian dia saling bersalaman, kemudian kecuali bagi mereka akan diampuni dosa dari keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya Bapak Ibu, saat kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan rekan kita, bersalaman kita, maka selama kita bersalaman sebelum kita berpisah, maka selama itu juga dosa antara kita dan dia, aku dan kamu, semuanya berguguran. Amin ya rabbal. Tapi jangan pula pilih-pilih. Nah, karena redaksinya di sini ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, artinya laki-laki dan laki-laki. Nah, pun begitu juga dengan logikanya perempuan dengan perempuan. Nah, jangan cari kesempatan.
Nah, ini jangan sampai salah memposisikan. Sempat ketemu dengan Ibu Ketua LPPM Bu Sri, Assalamualaikum. Besok ketemu dengan anak gadis, semester 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama. Gimana? Apa kabar? Sehat? Apa nggak ketemu selama ini? Kamu mau lulus nggak? Nah, ya, nilai kamu di tangan Bapak. Jangan macam-macam. Nah, iya Pak, tapi lepas. Aman, ini udah dibilang Pak Iwan. Nah, makin lama kita salaman, makin lama berguguran dosa. Bukan gitu konsepnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau seperti itu dikhawatirkan, yang muncul bukannya berguguran dosa tapi menambah dosa. Ini memperkuat sinyal. Nah, itu ya. Pulang ke rumah yang terbayang anak tadi, istri biasa saja. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai disalah artikan ya. Tapi memang dalam hal persalaman ini banyak versinya Bapak Ibu ya. Banyak pendapat di sana. Ada yang mengatakan boleh ya, dengan syarat jangan sampai muncul syahwat di sana. Syahwat ini juga fleksibel Bapak Ibu ya. Ada orang yang mungkin bersalaman dengan anak gadis orang biasa saja, tak ada syahwat. Tapi salaman dengan cowok malah bersahwat dia. Nah, ini meleset ya. Apalagi ya Bapak Ibu perlu kita ketahui ada fase di mana seorang anak manusia itu dalam fase dikatakan amrod. Amrod ini anak-anak yang usia kira-kira SMP, belum berjenggot, belum berkumis, masih imut-imut. Fase ini kadang memunculkan syahwat bagi laki-laki tertentu. Nah, inilah penyimpangan ya. Maka ketika dia bersalaman dengan sesama jenisnya tapi memunculkan syahwat, di situ juga dilarang bersalaman. Nah, itu ya. Yang penting syahwatnya. Pun sebaliknya, mungkin bersalaman dengan ibu rektor. Ibu rektor sudah semakin dewasa, gitu kan? Dewasa menjelang sana, ya. Salaman dengan ibu rektor, bersahwat dia. Kenapa? Karena yang dia bayangkan ibu rektor 10-20 tahun yang lalu masih manis, misalkan, gitu ya. Ini pun juga tidak diperbolehkan, Bapak Ibu ya. Yang penting bagaimana kita mengontrol emosi kita, hawa nafsu kita, maka seketika itu diperbolehkan ya. Tapi kalau ragu-ragu, kita pun ragu, lebih baik jangan ya. Saya pun juga fleksibel. Kalau ini oke. Kalau tidak, assalamualaikum ya. Jangan pilih-pilih, jangan pilih kasih. Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lapar? Belum ya, ada mungkin yang sedang berpuasa di sini ya. Kalau yang lagi berpuasa Syawal sifatnya sunnah, boleh ambil langsung ya. Nanti gitu ya. Boleh kita membatalkan. Tapi kalau sifatnya wajib, lebih baik tahan. Salah sendiri ngapa hari ini puasa ya. Sudah jauh-jauh hari dikasih tahu kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah bagi mereka yang berpeluang mendapatkan kemudahan yaumul hisab nanti adalah mereka yang watasil man qata'a, tetap menjalin komunikasi, tetap menjalin silaturahim bahkan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kalian. Ini juga bukanlah perkara yang mudah Bapak Ibu ya. Kalau kita berbaik-baik menjalin komunikasi silaturahim dengan orang yang memang sudah baik dari sananya, yang memang rutin dia berinteraksi dengan kita tanpa melakukan kesalahan dan kekhilafan, ini biasa. Tapi ketika kita mampu menurunkan ego kita, menurunkan emosi kita, saya lebih tinggi dari kamu, saya lebih dewasa, saya lebih tua, saya lebih berpangkat dan sebagainya. Ketika itu kita bisa mengkondisikan dan tetap menjalin komunikasi. Disinilah poin yang dapat kita rasakan di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab nanti. Maka dari itu Bapak Ibu, tentunya kita perlu menyimak pula apa yang diingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa thalatha layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, muttafaqun alaih. Tidak halal bagi seseorang itu untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Manakala ia bertemu, yang satu memalingkan wajahnya dan yang satu lagi memalingkan wajahnya.
Dan yang terbaik di antara keduanya adalah mereka yang pertama kali memulai dengan salam, Assalamualaikum. Nah, itulah dia yang terbaik. Jadi tentunya kita sama-sama mengintrospeksi diri, mengevaluasi. Barangkali kita yang salah, atau mungkin mereka yang salah. Tapi disinilah yang namanya kehidupan itu tak lepas dari yang namanya permasalahan. Betul? Betul ya. Maka dari itu kita perlu mengingat pula apa yang disampaikan dalam sebuah ungkapan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka haunan yawman ma. Cintailah orang yang engkau sayangi itu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang tidak engkau sayangi itu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang engkau sayangi. Betul? Nah, itulah, jadilah dulu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, karena menu sudah terhidang, mungkin Bapak Ibu juga ada agenda lain ya, khususnya agenda inti kita makan-makan. Nah, maka kita simpulkan bahwasanya dalam momentum halal bihalal ini adalah hendaknya kita manfaatkan dengan optimal, dengan sebaik mungkin, karena mungkin tak bisa kita ketemu dengan halal bihalal di tahun yang akan datang atau masa-masa yang berikutnya. Maka manfaatkanlah momentum ini sebagai momentum untuk saling membuka pintu maaf, saling memaafkan mulai dari nol ya. Khususnya dengan menghadirkan 3 poin yang kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah berbagi kepada orang yang pelit kepada kita. Yang kedua, memaafkan orang yang menzalimi kita. Dan yang ketiga, tetap menjalin silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita menghadirkan 3 poin tersebut, kita dapat memperoleh keutamaan, yakni sebagai hamba yang berpeluang untuk dimudahkan yaumul hisab dan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Untuk semakin berkahnya acara kita, marilah kita hentikan sejenak aktivitas kita guna bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتغفر بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.